Halo, selamat pagi semua. Semoga pagi ini semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak sekalian. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, let's go. Nah, anak-anak, pagi ini kita tiba pada pembelajaran yang baru, tema 3 ya. Subtema yang pertama, pembelajaran yang keempat. Oke. Mari kita amati gambar yang ada di slide ini. Anak-anak tahu ini pohon apa? Ada 2 pohon ini. Silakan anak-anak tebak. Oke. Sudah ada yang mengenali pohon ini? Ini adalah pohon kopi dan pohon kelapa, ya. Pohon kopi dan pohon kelapa. Nah, ketika kita mengamati pohon kopi dan pohon kelapa, timbul pertanyaannya, di manakah tanaman ini dapat tumbuh? Kemudian apakah tanaman ini dapat bertumbuh di daerah pantai? Mengapa? Ya. Dan di daerah mana saja yang banyak kamu temui pohon ini? Mengapa demikian? Oke. Mari kita lihat 2 pohon ini. Yang pertama adalah pohon kelapa. Nah, pohon kelapa adalah pohon yang termasuk dalam kelompok palem-paleman ya. Seperti yang kita sudah belajar sebelumnya adalah tanaman sagu. Dan biasa pohon kelapa ini tumbuh di dataran yang rendah. Dan kelapa ini biasa berbuah yang banyak ya, berbuah lebat. Oke, lanjut ya. Kelapa ini biasa tumbuh di dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 450 meter dari permukaan laut. Dan di dataran tinggi, kelapa akan berbuah sangat lambat, produksi sedikit, dan kadar minyaknya rendah. Angin berperan penting pada penyerbukan bunga. Angin ya, yang kita sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya ya. Nah, lama penyinaran matahari yang baik adalah 120 jam per bulan. Matahari ini berfungsi sebagai sumber energi untuk fotosintesis, bisa ternaungi, dan pertumbuhan tanaman muda dan buah akan terhambat. Oke, kita lanjut pada kopi. Pernah lihat pohon kopi? Coba lihat di gambar, amati. Kalau buahnya sudah masak, dia warna merah, ya. Kalau masih muda, dia warna hijau. Nah, tanaman kopi merupakan jenis tanaman yang kuat dan kaku. Tanaman kopi juga hidup subur di daerah pegunungan yang sejuk. Tanaman kopi robusta dapat tumbuh optimal pada ketinggian 400 sampai 700 meter dari permukaan laut. Nah, tanaman kopi tidak menghendaki sinar matahari langsung, ya. Kenapa demikian? Karena tanaman kopi ini akan meningkatkan penguapan tanah. Tanaman kopi tidak menghendaki sinar matahari langsung dalam jumlah yang banyak, tetapi menghendaki sinar matahari yang teratur. Sengatan sinar matahari langsung dalam jumlah banyak akan meningkatkan penguapan tanah dan daun. Dan sinar matahari yang cukup
akan merangsang terbentuknya kuncup bunga. Akibatnya tanaman kopi menghasilkan bunga melebihi kemampuannya, sehingga jumlah bunga yang berhasil menjadi buah sedikit dan yang lainnya mutunya sangat rendah. Oleh karena itu, tanaman kopi membutuhkan pohon penaung ya, tidak langsung kena dengan sinar matahari. Nah, angin juga ternyata memiliki peranan penting dalam perkebunan kopi ini, yaitu proses penyerbukan. Namun, angin juga dapat merusak tajuk tanaman atau menggugurkan bunga. Angin kencang pada musim kemarau akan mempercepat terjadinya penguapan air daun dan tanah sehingga menyebabkan kekeringan. Nah, secara umum tanaman kopi menghendaki tanah yang subur dan kaya akan nutrisi. Oleh karena itu, tanah di sekitar tanaman harus diberi pupuk. Selain itu, tanaman kopi juga menghendaki tanah yang masam. Nah, dari penjelasan di atas, coba anak-anak jawab ya. Ada 5 pertanyaan ya. Apa perbedaan tempat hidup antara tanaman kelapa dan kopi? Ya, kedua, ketiga, dan sampai 5. Coba anak-anak diskusikan ya dengan orang tua, tapi bukan untuk minta jawaban. Kalau belum dipahami, silakan tanya kepada orang tua, tetapi bukan jawaban langsung. Oke, mari kita lanjut dengan membaca teks pada buku. Dan Ibu Guru mau kita semua membaca dengan mengeluarkan suara. Oke, bisa? Mari kita mulai. Judulnya adalah Keragaman Tumbuhan di Indonesia Berdasarkan Letak Ketinggian. Kepulauan Indonesia dikenal dengan sebutan Untayan Samrut di Khatulistiwa. Sebutan itu berarti Kepulauan Indonesia adalah negeri yang tanahnya subur dan memiliki kekayaan alam serta terletak di daerah Khatulistiwa. Nah, berbagai kekayaan alam itu antara lain tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan di negeri ini. Tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, letak ketinggian tempat, serta kesuburan tanah. Ketinggian tempat wilayah dataran di Indonesia cukup beragam, mulai dari dataran rendah di daerah pantai hingga dataran tinggi di daerah pegunungan. Daerah yang ketinggiannya sampai 500 meter di atas permukaan air laut disebut dataran rendah. Di dataran ini jenis tanaman yang biasa tumbuh dengan baik adalah padi, jagung, dan berbagai tanaman palawija. Di daerah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut termasuk dataran tinggi, dan dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan dan rekreasi. Karena udaranya yang sejuk dan dingin, berbagai jenis tanaman yang biasanya tumbuh dengan baik di dataran tinggi adalah teh, kopi, kinah, buah-buahan, dan sayur mayur. Nah, wilayah perbatasan antara dataran dan perairan disebut daerah pantai. Nah, pantai ada yang berbentuk landai dan curam. Tumbuhan yang tumbuh dengan baik di daerah pantai yaitu kelapa dan bakau. Oke, mari kita lanjut dengan membaca teks pada buku. Dan Ibu Guru mau kita semua membaca dengan mengeluarkan suara. Oke, bisa? Mari kita mulai. Judulnya adalah Keragaman Tumbuhan di Indonesia Berdasarkan Letak Ketinggian. Kepulauan Indonesia dikenal dengan sebutan Untayan Samrut di Khatulistiwa. Sebutan itu berarti Kepulauan Indonesia adalah negeri yang tanahnya subur dan memiliki kekayaan alam serta terletak di daerah Khatulistiwa. Nah,
Berbagai kekayaan alam itu antara lain tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan di negeri ini. Tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, letak ketinggian tempat, serta kesuburan tanah. Ketinggian tempat wilayah dataran di Indonesia cukup beragam, mulai dari dataran rendah di daerah pantai hingga dataran tinggi di daerah pegunungan. Daerah yang ketinggiannya sampai 500 meter di atas permukaan air laut disebut dataran rendah. Di dataran ini, jenis tanaman yang biasa tumbuh dengan baik adalah padi, jagung, dan berbagai tanaman palawija. Di daerah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut, termasuk dataran tinggi. Dan dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan dan rekreasi. Karena udaranya yang sejuk dan dingin, berbagai jenis tanaman yang biasanya tumbuh dengan baik di dataran tinggi adalah teh, kopi, kinah, buah-buahan, dan sayur mayur. Nah, wilayah perbatasan antara dataran dan perairan disebut daerah pantai. Nah, pantai ada yang berbentuk landai dan curam. Tumbuhan yang tumbuh dengan baik di daerah pantai yaitu kelapa dan bakau. Oke, mari kita lanjut. Nah, anak-anak, setelah kita sudah membaca, kita sekarang mengamati gambar yang ada di slide ini. Silakan amati dengan baik. Gambar ini menunjukkan Udin dan temannya ya. Nah, Udin menunjukkan perilaku yang baik atau tidak di gambar ini. Kedua, apakah Udin menunjukkan perilaku sudah melaksanakan kewajiban? Ketiga, mengapa kita harus merawat dan mencintai tumbuhan ini? Kita kembali lagi kewajiban ya. Seperti sebelumnya, hak dan kewajiban. Sekarang kita ditantang lagi dengan kewajiban. Oke, mari kita lihat mengenai kewajiban. Sebagai warga negara yang baik ya, anak-anak maupun ibu guru sendiri, kita mempunyai kewajiban yaitu menjaga dan mencintai tumbuhan ya. Tumbuhan telah kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya sebagai sumber pangan, papan, obat-obatan, dan juga sebagai penyedia oksigen untuk bernafas. Kewajiban kita, dengar baik-baik, adalah menjaga dan mencintai tumbuhan. Apa yang dapat kita lakukan dengan mencintai tumbuhan? Nah, berikut ini adalah perilaku yang baik yang menunjukkan kewajiban kita menjaga dan mencintai tumbuhan. Yang pertama, tidak merusak tumbuhannya. Seperti Udin tadi, dia memukul tanaman dengan kayu. Akhirnya tanaman ini jatuh. Nah, kedua, tidak menebang pohon sembarangan ya. Jangan menebang pohon sembarangan. Ketiga, menanam tumbuhan di sekitar lingkungan kita ya. Kita menanam tumbuhan di sekitar lingkungan kita. Keempat, merawat tanaman yang kita tanam, misalnya dengan menyiram dan memupuknya secara teratur. Ini adalah sikap kewajiban kita dalam menjaga dan mencintai tumbuhan. Jelaskan? Oke. Mari kita jawab pertanyaan yang ada di samping, yang ada di slide ya. Apa manfaat tumbuhan bagi kita? Apa hak kita atas tumbuhan? Mengapa melakukan kewajiban merawat tumbuhan itu penting? Keempat, jika kamu melaksanakan kewajibanmu dengan merawat tumbuhan, siapa saja yang dirugikan? Dan yang kelima, sebutkan berapa contoh perilaku mencintai tumbuhan. Mari kita perhatikan pada slide ya. Kita memberikan centang, tanda centang pada kotak yang sudah disiapkan. Yang pertama, memetik daun dan bunga ditanam di taman ya.
Kedua, membakar daun-daun kering di taman. Ketiga, mengotori taman dengan sampah plastik. Keempat, menanam pohon di lingkungan sekitar. Kelima, mengumpulkan daun-daun kering untuk dibuat kompos. Silakan anak-anak memberikan tanda centang mengenai lingkungan yang sangat berharga bagi kita. Oke, mari kita lanjut. Kita pada pembelajaran sebelumnya mempelajari ciri-ciri pertanyaan yang baik, ya, bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita mengelompokkan pertanyaan tersebut dan memperbaiki pertanyaan yang memenuhi ciri-ciri pertanyaan yang baik. Nah, mintalah pendapat siapa saja yang ada di sekitarmu tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu buat. Oke, anak-anak. Demikian untuk pembelajaran yang keempat. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Tetap diingatkan, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan jaga iman, jaga imun kita agar kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat.